Perkenalkan, nama saya Esrida Matondang, NPN 1901010127, Grup 2, Mata Kuliah, Belajar dan Pembelajaran. Perbandingan proses belajar berpusat pada guru dan proses belajar berpusat pada siswa. Proses belajar yang berpusat pada guru, di mana guru memainkan peran yang sangat penting karena mengajar dianggap guru memindahkan pengetahuannya kepada siswa dan mentransmisi pengetahuan atau informasi kepada siswa. Sedangkan peran siswa adalah menerima, menyimpan, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh gurunya, seperti contoh berikut pada gambar yang di samping. Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, guru dianggap sebagai fasilitator, bukan ceramah, dan pada saat kita belajar berpusat pada peserta didik, maka peserta didik akan lebih aktif dan mereka dapat lebih mengontrol pelajaran. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru dan berpusat pada siswa mempunyai perbedaan yang cukup sangat jelas, dengan dapat dilihat dari segi membandingkan paradigma dan pedagogis, di mana membandingkan paradigma dimaksud di sini, di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi lebih aktif, dan pedagonis, di mana guru membuat strategi dalam mengajar agar proses pembelajaran secara aktif. Penerapan pembelajaran berpusat pada siswa. Yang pertama, mengenai karakteristik siswa tergantung besarnya kelas, di mana guru memahami karakter ataupun sifat siswa. Yang kedua, gaya mengajar, di mana guru harus membuat cara mengajarnya supaya menjadi lebih efektif. Yang ketiga, membuat pembelajaran secara relevan. Yang keempat, pengajaran aktif, di mana guru harus menyediakan dalam proses pembelajaran itu secara aktif dengan berbagai cara. Hubungannya proses pembelajaran berpusat pada siswa dengan pembelajaran metode dalam pemecahan masalah. Nah, di sini termasuk metode pemecahan masalah, di mana siswa lebih diajarkan untuk bertanggung jawab serta kreatif, mandiri, serta di mana siswa meningkatkan keterampilan ataupun kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, jika dikaitkan dengan pembelajaran saat ini ataupun daring, nah di sini kita sudah dalam metode pemecahan masalah, di mana dalam proses suatu pembelajaran dalam daring ini berbeda dengan tatap muka. Maka dengan itu, dalam proses pembelajaran daring ini, kita juga harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas serta belajar secara mandiri di rumah dengan adanya diawasi oleh orang tua agar suatu proses pembelajaran siswa lebih baik pada saat daring. Karakteristik pembelajaran dengan pendekatan ilmiah. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana guru sebagai fasilitator, bukan ceramah, dan berpusat pada peserta didik agar menjadi peserta didik akan menjadi lebih aktif dan mereka akan dapat mengontrol pembelajaran. Nah, yang kedua, mendorong siswa berpikir kritis, analisis dengan tepat. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dilakukan peserta didik mulai dari tahap elaborasi, konfirmasi, serta eksplorasi, di mana kegiatan pembelajaran itu dilakukan dalam penggarapan atau pengerjaan secara tekun dan cermat, dan melakukan secara pembenaran, penegasan, serta pengesahan dalam kegiatan untuk memperoleh sebuah pengalaman baru. Nah, yang keempat, mengembangkan pola pikir siswa secara rasional serta objektif. Dari hasil presentasi yang saya terangkan tadi, terima kasih, shalom.